Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu semangat. Nah hari ini sebelum kita mulai pembelajaran materi yang akan kita bahas hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini dapat dengan mudah teman-teman mengerti dan pahami ya. Nah, kita hari ini sudah masuk ke tema 5B, subtema 1, pembelajaran 5. Silakan teman-teman sambil buka bukunya halaman 40 sampai 41. Ya. Di situ ada teks. Nah, teksnya apa ya kira-kira isinya? Miss Putri sudah rangkum di sini. Teksnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis pernafasan, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang proses pernafasan, kita sudah bahas tentang frekuensi pernafasan, juga organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, di sini kita akan bahas tentang jenis-jenis pernafasan. Ada berapa jenis pernafasan sih? Nah, kita akan bahas di sini, ya. Nah, di sini ada gambar ketika kita bernafas, menghirup udara, menghembuskan udara, ya. Nah, paru-paru ketika kita bernafas, paru-paru mengembang dan mengempis, ya, seperti di gambar, melalui gerakan otot antara tulang rusuk dan diafragma. Jadi ketika kita bernafas, ada otot-otot yang bekerja ketika kita menghirup udara ataupun menghembuskan udara. Nah, diafragma itu apa sih? Teman-teman pasti udah tahu kan kalau tulang rusuk itu yang mana? Tulang rusuk itu tulang yang ada di dada kita ini ya, yang menjaga paru-paru kita dan organ-organ penting lainnya. Nah, kalau diafragma itu apa? Nah, diafragma itu adalah selapis otot berbentuk lengkungan yang memisahkan rongga dada kita dengan rongga perut. Jadi antara rongga dada kita ini dengan rongga perut itu dipisahkan oleh otot yang namanya diafragma. Seperti apa? Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi, ini paru-paru yang berada di rongga dada, yang bagian merahnya ini adalah diafragma. Nah, di bawah diafragma ini ada usus, ada lambung yang memang ada di bagian dalam rongga perut. Jadi, diafragma memisahkan antara rongga dada dan rongga perut ya. Sampai sini kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita lanjutkan ke jenis-jenis pernafasan. Nah, jenis pernafasan ini ada dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernapasan dada dibagi menjadi fase inspirasi dan ekspirasi. Sama, pernapasan perut juga dibagi menjadi fase inspirasi dan ekspirasi. Teman-teman masih ingat dong pasti, fase inspirasi. In, masuk, berarti ketika udara masuk, ketika kita menghirup udara. Ya, fase ekspirasi berarti ketika kita mengeluarkan udara atau menghembuskan udara, ya. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu pernapasan dada. Pernapasan dada. Pernapasan dada itu adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Jadi ketika kita melakukan pernapasan dada, otot tulang rusuk ini bekerja juga, ya. Di sini ada contoh gambarnya, ya. Jadi ketika kita menghirup oksigen ataupun menghembuskan karbon dioksida ketika kita bernafas, ya, inspirasi dan ekspirasi, tulang rusuk itu juga ikut bergerak, ya, mengikuti bagaimana paru-paru bekerja. Jadi ketika udara masuk, paru-paru membesar, begitupun juga rongga dada kita, otot antar tulang rusuk kita juga bekerja. Nah, di sini kita akan bahas lebih detail. Yang pertama ada fase inspirasi, masih pernapasan dada, ya. Fase inspirasi itu kan ketika kita menghirup udara. Teman-teman boleh sambil praktekkan. Ketika kita menghirup udara, ya, pertama otot antar tulang rusuk kita berkontraksi. Ya, jadi ketika kita menghirup udara, mengambil nafas, otot-otot antar tulang rusuk kita itu sedang berkontraksi. Rongga dada membesar, ya, teman-teman bisa rasakan sendiri sambil dipegang dadanya. Rongga dada kita membesar ketika kita menghirup nafas, kemudian paru-parunya mengembang, ya. Nah, akibat dari menghirup udara ini, akibat dari
yang kita lakukan ini, tekanan dalam rongga dada lebih kecil ya. Lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara masuk ya. Ketika terjadi 3 poin ini, tekanan di dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar sehingga udara masuk. Nah, itu ketika kita menghirup udara atau mengambil nafas ya. Nah, di sini ada gambarnya ya. Jadi ketika inspirasi atau ketika menghirup udara, tulang-tulang rusuk kita terangkat dan membesar. Nah, ketika tulang rusuk kita terangkat dan membesar, otot-otot antar tulangnya itu sedang berkontraksi. Paru-paru mengembang, rongga dada tentu membesar ya. Ketika paru-paru mengembang, rongga dada otomatis membesar. Udara masuk ya. Ini untuk fase inspirasi. Untuk fase ekspirasi, ketika menghembuskan nafas ya. Otot antar tulang rusuk relaksasi, berarti kembali ke posisi semula. Rongga dada mengecil dan paru-paru mengempis. Teman-teman boleh praktekkan. Setelah mengambil nafas, keluarkan pelan-pelan. Nah, kita bisa rasakan kalau rongga dada kita menjadi kecil, paru-paru pun mengempis ya. Nah, akibatnya tekanan dalam rongga dada lebih besar dibanding tekanan di luar sehingga udara keluar. Nah, itu ketika kita menghembuskan nafas. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita mengeluarkan nafas, rusuknya mengendur, turun kembali ya. Artinya dia kembali ke posisi semula, relaksasi. Dan paru-parunya mengempis. Kalau paru-paru mengempis, otomatis rongga dada menjadi kecil. Ya, ini untuk fase ekspirasi. Sampai sini untuk pernafasan dada, fase inspirasi dan ekspirasi, apakah sudah paham? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti langsung chat Miss Putri ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pernafasan yang kedua, pernapasan perut. Di sini Miss ada tugas, yaitu tugasnya untuk hari ini tematik mengerjakan halaman 43. Ayo berpikir. Ya, tapi kerjakan hanya yang bagian gambarnya saja nih yang atas. Kalau coba teman-teman buka halaman 43, di situ ada gambar ini dan bawahnya tabel. Tapi teman-teman hanya mengerjakan yang gambar ini saja. Yang tabelnya tidak perlu dikerjakan. Seperti biasa kalau sudah selesai langsung difotokan kirim ke Miss Putri ya. Yuk kita lanjutkan. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Apa bedanya pernafasan dada dan pernafasan perut, Miss? Tadi, kalau pernafasan dada yang bekerja atau melibatkan otot-otot antar tulang rusuk. Nah, kalau pernapasan perut itu adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma, ya, diafragma yang kita bahas di awal tadi. Nah, ini mekanismenya. Ketika kita bernafas menggunakan pernafasan perut, diafragma bekerja. Ya, mendatar, melengkung ya. Ketika elang paru-parunya membesar, menghirup oksigen berarti ya, nih ketika membesar nih. Ketika warnanya biru, diafragma mendatar. Ya. Kita bahas lebih lanjut di sini ya. Fase inspirasi yang pertama. Fase inspirasi ketika menghirup udara. Ketika menghirup udara, otot diafragma berkontraksi ya. Ketika otot diafragma berkontraksi, maka diafragma rata atau mendatar. Seperti tadi gambar ya. Kemudian rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya sama, tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara masuk. Nih ya, rongga dada membesar ketika kita mengambil nafas, rongga dada membesar karena paru-paru pun mengembang. Ketika paru-paru mengembang, diafragma berkontraksi. Yang merah ini ya diafragma ya. Nah, ketika diafragma berkontraksi, diafragma ini menjadi rata atau datar. Ya, sampai sini kita lanjut ke fase ekspirasi. Ketika menghembuskan nafas, otot diafragma relaksasi atau kembali ke posisi semula.
Ketika menghembuskan nafas, otot diafragma relaksasi atau kembali ke posisi semula. Nah, diafragma melengkung. Ketika kita menghembuskan nafas, diafragma relaksasi artinya dia melengkung, ya. Rongga dada menjadi kecil karena paru-paru mengempis. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan di luar, sehingga udara keluar. Nih, seperti ini. Ya, ketika udara keluar, rongga dada mengecil karena paru-paru mengempis. Diafragma yang merah ini melengkung ke atas. Jadi tolong diingat-ingat perbedaan pernafasan dada, pernafasan perut saat fase inspirasi dan juga fase ekspirasi, ya. Nah, sekian materi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung tanyakan ke Miss Putri. Tugasnya juga sudah disebutkan tadi, silahkan dilihat kembali kalau memang lupa atau ketinggalan. Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.